Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin kita ketemu kembali dalam perkuliahan via online untuk topik materi kita mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu adalah bagian dari rangkaian proses penelitian yang biasanya akan terkonfirmasi dalam dokumen skripsi, dalam dokumen proposal ataupun skripsi hasil penelitian yang letaknya berada di bab 3. Nah, teknik pengumpulan data itu apa? Jadi, teknik pengumpulan data itu adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk yang digunakan oleh si peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Ya, relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian pendidikan PGSD, teknik pengumpulan data itu harus mampu menggambarkan secara akurat, ya, secara detail proses pembelajaran, bisa perilaku siswa, bisa berupa hasil belajar, serta dinamika kelas di sekolah dasar. Nah, teknik pengumpulan data ini maksudnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengambil data, tetapi juga menentukan kualitas, validitas, dan keandalan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan teknik itu benar-benar harus dipikirkan secara matang, ya. Tidak bisa asal kita tahu atau kayaknya yang cocok ini deh, tidak bisa. Tetapi harus disesuaikan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, itu kaitannya dengan jenis penelitian. Apakah penelitiannya itu PTK, eksperimen, deskriptif, korelasional, dan sebagainya. Karena masing-masing jenis penelitian itu punya ciri khasnya masing-masing. Ya, misalkan nih PTK kan dipilih ketika si peneliti itu punya tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka yang kedua itu adalah bicara soal tujuan penelitian. Jadi jenis penelitian, tujuan penelitian itu menjadi eh, pilihan atau pertimbangan awal dalam menentukan teknik pengumpulan data. Yang ketiga itu karakteristik subjek. Misalkan subjeknya siswa SD, karakteristiknya seperti apa, atau subjeknya berupa seorang guru, guru itu karakteristiknya seperti apa, sehingga teknik pengumpulan datanya itu disesuaikan dari kemampuan si subjek penelitian. Yang keempat itu kaitannya dengan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti itu berkenaan dengan fokus yang diteliti itu tentang apa sih? Yang menjadi pokok penelitian tentang apa gitu. Nah, itu adalah pemilihan teknik dari pengumpulan data harus mempertimbangkan keempat ini. Lalu, klasifikasi atau pengelompokan atau jenis-jenis teknik pengumpulan data itu di sini saya klasifikasikan berdasarkan sumber data. Nah, sumber data itu apa? Jadi, dalam proses penelitian, data itu ada dua macam. Ada data primer dan juga ada data sekunder. Nah, saya mengklasifikasikan teknik pengumpulan data ini berdasarkan sumber data. Yang pertama itu ada data primer dulu, kita pahami dulu apa. Jadi data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang dilakukan atau yang didapatkan oleh si peneliti sendiri. Sumber utama ini dapat berupa siapa? Bisa siswa, guru, aktivitas pembelajaran, maupun situasi kelas yang diamati secara langsung. Jadi data primer ini bukan tidak hanya orang, tapi bisa berupa aktivitas, situasi, kondisi, atau apapun. Tapi hasilnya diperoleh secara langsung dari sumber utama yang diperoleh oleh peneliti. Lalu ada data yang kedua yaitu data sekunder.
Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber utama, tetapi melalui dokumen atau sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi, yang mendapatkan secara langsung bukan peneliti, tapi ada pihak lain ya yang memperoleh kemudian si peneliti menggunakan data itu. Jadi, data itu bukan si peneliti sendiri yang mendapatkan, tapi ada pihak lain, pihak ketiga yang mendapatkan data tersebut. Nah, kemudian di sini saya klasifikasikan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data tadi. Ada data primer, ada data sekunder, di mana kalau teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data primer ada 5, ada observasi, wawancara, angket, kuesioner, dan tes. Lalu kalau teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data sekunder itu ada 2, ada dokumentasi dan studi literatur. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai dari teknik pengumpulan data primer. Pertama, tadi ada observasi ya. Nah, observasi itu apa? Observasi itu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung. Kalau mengamati itu berarti mengaktifkan atau memaksimalkan dari indera kita. Yang paling utama adalah indera penglihatan karena mengamati secara langsung. Mengamati apa? Bisa perilaku, aktivitas, atau situasi pembelajaran. Nah, fungsinya kalau dalam penelitian di PGSD apa nih contohnya? Bisa nih mengamati keaktifan siswa saat pembelajaran, mengamati keterampilan guru dalam mengelola kelas, mengamati interaksi siswa dalam kerja kelompok, dan mengamati-mengamati yang lain. Nah, observasi ini ada dua jenisnya. Ada observasi terstruktur dan yang observasi tidak terstruktur. Kalau observasi terstruktur itu menggunakan lembar observasi dengan indikator yang jelas. Jadi sudah ada panduannya. Misalkan harus mengamati apa, poin-poinnya apa, yang diamati berkenaan dengan apa. Nah, itu observasi terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur itu pengamatannya bebas berdasarkan situasi. Si peneliti bisa menggunakan catatan lapangan, kemudian menggunakan tulisan untuk merekap hasil pengamatannya. Jadi tidak terstruktur, nggak ada panduan untuk bisa dilakukannya pengamatan. Jadi sedapatnya dia dalam proses mengamati. Tapi kalau observasi terstruktur ada panduannya. Ada panduan dari lembar observasi yang harus diamati. Kemudian, ini contoh penerapan nyata. Misalkan ada penelitian tentang pengaruh metode diskusi terhadap keaktifan siswa kelas 4. Ya, lalu data yang dikumpulkan itu melalui observasi keaktifan siswa. Misalkan dengan indikator, kalau misalkan berdasarkan teorinya nih, observasi tentang keaktifan siswa. Yang dikatakan siswa aktif itu bisa diamati melalui apa aja. Misalkan indikatornya mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, terlibat dalam diskusi kelompok, maka yang diamati saat aktivitas-aktivitas tersebut yang mencerminkan dari keaktifan siswa. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara itu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Jadi karena ada tanya jawab, maka wawancara itu harus dilakukan minimal ada dua pihak, yaitu sebagai penanya dan juga yang ditanya. Karena kalau nggak ada salah satunya bingung nih, misalkan yang pewawancara mau mewawancara siapa, nggak ada partnernya, maka untuk wawancara harus ada dua dua pihak. Jadi yang penanya dan yang ditanya. Dan proses untuk melaksanakan wawancara itu dilakukan secara langsung. Jadi ketika yang mewawancara si peneliti itu mengajukan pertanyaan, si responden itu harus langsung memberikan tanggapan atau harus menjawab secara langsung. Tidak boleh ada jeda. Jeda misalkan 1 hari ya itu bukan wawancara. Tapi kalau wawancara real time di waktu yang sama, langsung ada tanggapan. Nah, digunakan contohnya untuk apa? Misalkan menggali kesulitan belajar siswa, mengetahui pandangan guru terkait proses pembelajaran,
mengonfirmasi hasil observasi. Nah, kalau contoh penerapan nyatanya itu misalkan wawancara dengan guru kelas 3 mengenai kendala siswa dalam memahami konsep pecahan. Pertanyaannya gimana? Misalkan, apa kesulitan utama siswa saat mempelajari pecahan? Strategi apa, Bu, yang biasa digunakan untuk mengatasinya? Strategi apa, Pak, yang bisa digunakan untuk mengatasinya? Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh kegiatan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Nah, yang ketiga ada angket dan kuesioner. Nah, angket dan kuesioner ini sering disebutkan secara bersamaan, tetapi sebenarnya isinya atau ciri khas dari angket dan kuesioner itu masing-masing beda. Jadi, kalau di sini saya tuliskan angket atau kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan atau daftar pertanyaan secara tertulis yang diisi oleh responden. Nah, daftar pernyataan itu adalah berupa angket, dikemas dalam angket. Kalau daftar pertanyaan itu mengemasnya dalam nama kuesioner. Nah, jadi kalau misalkan berkasnya berisi daftar pernyataan-pernyataan itu disebut angket, kalau daftar pertanyaan-pertanyaan berkasnya disebut kuesioner, ya, yang diisi oleh si responden. Nah, apa bedanya angket dengan maaf, untuk angket pernyataan, kuesioner itu pertanyaannya. Nah, kalau wawancara tadi kan juga ada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden. Lalu apa bedanya dengan kuesioner? Karena sama-sama berisi pertanyaan. Kalau di wawancara, pertanyaan itu dilakukan secara real time di waktu yang sama, secara langsung. Kalau kuesioner, pertanyaan ini diisi oleh si responden, tidak dilakukan dalam konteks dialog, tapi dalam sebuah berkas. Pengisiannya tidak harus langsung, misalkan jeda sehari, 2 hari, 1 minggu, itu pun masih boleh bisa disebut sebagai kuesioner. Contohnya untuk apa? Bisa digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa, menilai sikap terhadap mata pelajaran, menggambarkan persepsi siswa terhadap metode pembelajaran, dan hal-hal yang lain. Jenis skala yang umum digunakan itu bisa skala Likert 1, 2, 3, 4 atau skala Goodman, ya tidak itu ya. Nah, eh, contoh penerapan nyatanya dari angket atau kuesioner itu misalkan kalau kita pakainya angket nih, ada angket motivasi belajar IPA siswa kelas 5. Nah, dengan pernyataan sebagai berikut ya. Angket itu pernyataan, kuesioner itu pertanyaan. Misalkan pernyataannya, saya senang belajar IPA dengan media gambar. Saya merasa lebih mudah memahami materi saat guru menggunakan alat peraga. Lalu nanti ada pilihan jawabannya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, ini bisa kalau apa? Kalau teknik pengumpulan datanya itu menggunakan skala Likert, ya bisa menggunakan pilihan ini. Lalu yang keempat adalah tes. Tes itu apa? Tes itu adalah teknik pengumpulan data untuk mengukur kemampuan kognitif, pengetahuan, ataupun keterampilan siswa. Digunakannya itu bisa untuk mengukur hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan, mengetahui peningkatan kemampuan siswa, dan berbagai macam lain. Jenis tes dalam penelitian PGSD itu bisa pretest post-test contohnya. Ada tes formatif, tes sumatif, tes diagnotis, dan bermacam-macam tes jenis lain. Contoh penerapannya misalkan pengukuran hasil belajar matematika sebelum dan sesudah penggunaan media benda konkret pada materi pecahan. Nah, ini bisa menggunakan pengumpulan datanya itu melalui tes. Sekarang kita ke teknik pengumpulan data sekunder. Kita coba review. Kalau teknik pengumpulan data primer itu tadi ada apa? Yang pertama ada wawancara, kemudian ada observasi, kemudian ada angket, kuesioner, dan juga tes ya. Sekarang kita ke teknik pengumpulan data yang sekunder. Yang pertama itu ada
dokumentasi. Dokumentasi itu apa? Dokumentasi itu bagian dari teknik pengumpulan data melalui arsip atau dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Contohnya sebagai sumber dokumentasi apa? Bisa melalui nilai rapor siswa, daftar hadir, RPP guru, jadwal pelajaran, bahkan foto dan video kegiatan pembelajaran itu bisa digunakan sebagai dokumentasi. Fungsinya apa? Sebagai data pendukung dan memperkuat berbagai macam hasil penerapan teknik pengumpulan data yang lain, misalkan memperkuat hasil observasi, memperkuat hasil tes. Nah, itu bisa dikuatkan dengan dokumentasi. Contoh penerapannya ini menggunakan nilai ulangan harian matematika sebagai data pendukung penelitian tentang peningkatan hasil belajar. Nah, ini dokumentasinya sebagai data pendukung. Lalu yang kedua ada literatur review atau studi literatur. Ini merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran sumber ilmiah. Contohnya apa? Bisa seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang lain. Biasanya digunakan untuk menyusun landasan teori, menentukan indikator penelitian, dan membandingkan hasil penelitian. Contohnya, misalkan mahasiswa menelaah artikel tentang penggunaan media konkret dalam pembelajaran matematika SD untuk memperkuat dasar teoritis penelitian yang dilakukan. Jadi, studi literatur itu dilakukan melalui penelusuran sumber ilmiah yang digunakan untuk menyusun landasan teori, menentukan indikator maupun membandingkan hasil penelitian. Nah, sudah ada dua berarti ya dari sumber, maaf, teknik pengumpulan data sekunder, ada dokumentasi dan juga ada studi literatur. Kalau tadi kita bicara soal teknik pengumpulan data, nah sekarang kita bicara pada topik yang lain yaitu tentang instrumen penelitian. Tadi teknik pengumpulan data, ini instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa? Jadi instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai teknik yang dipilih. Jadi, teknik pengumpulan dan instrumen itu seperti satu paket. Kalau teknik pengumpulan datanya X, maka instrumen penelitiannya juga X menyesuaikan. Jadi, kalau eh, teknik pengumpulan data itu berkenaan dengan cara, tapi kalau instrumen itu berkenaan dengan alatnya. Nah, instrumen ini menjadi media utama yang menghubungkan peneliti dengan data di lapangan. Nah, ini saya coba kelompokkan dalam tabel. Jenis instrumen pengumpulan data berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Ini saya klasifikasikan dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya tadi ya sudah saya uraikan. Nah, instrumennya nih, instrumennya kalau di observasi bisa disebut sebagai lembar observasi. Wawancara instrumennya berupa pedoman wawancara terstruktur atau daftar pertanyaan wawancara. Kalau di angket kuesioner itu instrumennya bisa berupa lembar angket atau kuesioner, bisa menggunakan skala Likert, skala Goodman. Kemudian teknik pengumpulan data tes, instrumennya bisa berupa soal tes pilihan ganda, uraian, isian singkat, nah, macam-macam. Studi dokumentasi instrumennya berupa arsip nilai siswa, raport, daftar hadir, dan masih banyak lagi. Untuk studi literatur, instrumennya bisa berupa buku teks atau jurnal ilmiah. Nah, ini adalah ringkasan dari klasifikasi teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data, kemudian dan juga diuraikan dari sisi instrumen pengumpulan data. Kalau teknik pengumpulan data itu cara dalam proses pengambilan data, kalau instrumen itu adalah alat ya, alat dalam proses pengumpulan data. Kita coba bedah satu-satu. Kalau lembar observasi dari teknik pengumpulan observasi, ini adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat bisa perilaku, aktivitas, atau fenomena yang diamati secara langsung di lapangan.
Fungsinya itu digunakan untuk mengetahui kondisi real proses pembelajaran dan perilaku siswa di kelas. Kalau lembar observasi, ini contohnya misalkan si dalam penelitian PGSD, misalkan contohnya peningkatan keaktifan siswa melalui metode diskusi pada pembelajaran IPA kelas 4. Ya, kita berarti fokusnya pada keaktifan siswa. Nah, keaktifan siswa itu bisa diperoleh dengan cara apa? Oh, dengan cara observasi, mengamati. Maka instrumennya bisa dengan panduan lembar observasi aktivitas siswa. Nah, aspek apa yang diamati? Nah, yang diamati itu mengikuti dari apa yang diobservasi. Karena yang diobservasi itu adalah keaktifan siswa, maka kita mencari nih teorinya. Untuk mengamati keaktifan siswa, itu bisa dari apa saja kegiatannya atau apa yang harus diamati. Nah, misalkan kalau dari teori itu aspek yang diamati, misalkan dalam siswa mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, bekerja sama dalam kelompok, memperhatikan penjelasan guru. Nah, maka observasinya dilakukan seputar aspek-aspek yang diamati ini. Lalu yang kedua ada pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara ini apa? Ini adalah sebuah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi baik secara lisan ya dari responden. Jadi untuk wawancara secara lisan, harus secara lisan, bukan secara tertulis. Kalau yang secara tertulis itu namanya kuesioner. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan data secara mendalam, baik bisa tentang persepsi, pengalaman, atau pendapat, atau macam-macam. Contohnya, misalkan penelitian tentang hambatan guru dalam mengembangkan pembelajaran tematik. Respondennya siapa? Ya jelas guru. Contohnya misalkan guru kelas 5. Maka kita wawancara, Ibu, Bapak, apa kesulitan utama dalam menerapkan pembelajaran tematik? Lalu gimana Pak, Bu, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan? Dan masih banyak lagi tentang menggali hambatan guru melalui wawancara. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Ini definisinya adalah instrumen berupa kumpulan pernyataan kalau diangket atau kumpulan pertanyaan kalau di kuesioner yang secara tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai kondisi yang dialami. Jadi ini ada berkas nih, bentuknya berupa kumpulan, bisa kumpulan pernyataan atau kumpulan pertanyaan yang itu diberikan kepada responden. Fungsinya untuk apa? Bisa ngukur sikap, persepsi, motivasi, atau juga tentang minat siswa. Contohnya gimana? Misalkan contohnya penelitian tentang pengaruh media video pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas 3. Nah, kita fokusnya pada motivasi belajar nih. Instrumennya kita bisa menggunakan skala Likert. Kalau berupa angket, contoh pernyataannya misalkan saya senang belajar menggunakan media video. Media video membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Nah, itu tinggal si siswa mengisi pernyataan itu dengan kesesuaian pada dirinya. Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau yang lain. Tinggal disesuaikan aja gitu. Nanti sama juga dengan kuesioner. Kalau kuesioner berarti isinya bukan pernyataan tapi pertanyaan. Misalkan, apakah kamu senang belajar menggunakan media video? Nah, apakah media video membuat pembelajaran lebih mudah dipahami? Nah, itu bedanya kalau menggunakan kuesioner yang berupa pertanyaan. Yang keempat, ada soal tes. Nah, soal tes ini apa? Instrumen yang digunakan untuk mengukur bisa tentang kemampuan, pengetahuan, atau hasil belajar siswa. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penguasaan materi setelah perlakuan tertentu. Contohnya, misalkan penelitian tentang efektivitas metode permainan edukatif terhadap hasil belajar matematika. Instrumennya bisa soal tes tertulis, bentuknya macam-macam, bisa pilihan ganda, isian, uraian, gitu. Eh,
Kalau dalam soal tes, biasanya juga berisi pertanyaan juga kan. Nah, apa bedanya dengan kuesioner? Kuesioner kan juga pertanyaan nih. Soal tes juga ada yang berupa pertanyaan bentuk soalnya. Nah, kalau di soal tes itu pertanyaannya ada kunci jawabannya. Tapi kalau di kuesioner tidak ada kunci jawabannya gitu. Nah, sekarang apa hubungan antara kajian teori, indikator, teknik pengumpulan data, dan instrumen? Karena beberapa tadi ketika saya menyebutkan proses dalam penentuan teknik pengumpulan data maupun instrumen, itu ada menyebutkan teori dan indikator. Nah, ini saya akan coba menguraikan pola hubungannya. Jadi teori itu berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan variabelnya atau yang menjadi fokus penelitiannya. Itu tentang apa? Ya, definisinya tentang apa? Itu bisa berlandaskan dari teori-teori. Jadi ada sumbernya gitu. Lalu dari teori itu lahir indikator. Indikator itu aspek apa aja yang menunjukkan variabel itu berdasarkan teori. Nah, tekniknya itu tentang bagaimana cara mengumpulkan datanya. Instrumen itu tentang alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Nah, ini pola hubungannya antara teori, indikator, teknik pengumpulan data, dan instrumen. Nah, ini contohnya nih langsung penerapan. Misalkan variabelnya motivasi belajar siswa. Dari motivasi belajar siswa itu kita perlu mengkaji secara teori dulu. Motivasi belajar itu apa? Cari sumbernya, cari referensinya. Kemudian kita definisikan. Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat siswa bersemangat dalam belajar. Sumbernya X misalkan. Nah, dari motivasi belajar itu berdasarkan teori, indikatornya apa? Oh, siswa antusias, fokus, aktif bertanya, dan sebagainya. Dari indikator itu kita telusuri. Kalau indikatornya seperti ini, cara atau teknik pengumpulan data apa ya yang paling sesuai? Ya, bisa dengan angket, bisa juga dengan observasi. Lalu instrumen pengumpulan datanya bisa tinggal menyesuaikan. Kalau angket ya berarti pakai lembar angket motivasi. Kalau observasi itu bisa dengan lembar observasi aktivitas siswa. Kaitannya dengan apa? Mengamati motivasi belajar siswa. Nah, itu contoh penerapannya. Contoh yang lain, misalkan variabelnya tentang hasil belajar siswa. Kita cari teorinya, sumbernya. Hasil belajar ternyata adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang ditunjukkan melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari definisi itu tentang hasil belajar, indikatornya apa nih? Oh, nilai tes meningkat, siswa mampu menjawab soal dengan benar, siswa memahami materi pelajaran. Nah, dari indikator itu dicermati teknik pengumpulan datanya yang sesuai apa. Oh, misalkan dengan tes, bisa dengan dokumentasi. Nah, instrumen pengumpulan datanya tinggal menyesuaikan dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Wah, ada contoh yang lain. Misalkan variabelnya tentang kemampuan membaca permulaan. Kita cari lagi definisi kemampuan baca permulaan itu apa. Ya, setelah kita dapatkan, ternyata kemampuan membaca permulaan adalah kemampuan awal siswa dalam mengenali huruf, menggabungkan huruf menjadi suku kata, membaca kata sederhana, dan memahami bunyi dari simbol tulisan. Dari definisi itu terus dikaji nih indikatornya. Ternyata untuk mengklaim tentang kemampuan membaca permulaan itu indikatornya siswa bisa mengenali huruf dengan tepat, mampu membaca suku kata, mampu membaca kata sederhana, mampu membaca dengan lafal yang benar dan lain sebagainya. Lalu dicek dan dicermati indikator ini bisa diperoleh dengan teknik pengumpulan data apa. Oh, yang sesuai misalkan tes membaca dan observasi. Nah, instrumennya tinggal menyesuaikan dari teknik pengumpulan data yang sudah digunakan.
Ada lagi nih tes maaf untuk variabel kemampuan berpikir kritis. Nah, ini dikaji teorinya kemampuan berpikir kritis itu apa ya? Nah, oh ternyata kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, memberikan alasan logis serta menarik kesimpulan secara rasional dalam menyelesaikan masalah. Indikatornya apa? Oh, ternyata siswa mampu mengidentifikasi masalah, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan juga menarik kesimpulan dengan tepat. Nah, dari indikator itu dicermati teknik pengumpulan data yang tepat apa? Oh, ada tes dan observasi. Maka si instrumen pengumpulan datanya tinggal disesuaikan. Nah, sampai di slide terakhir, demikian tadi materi tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Ada berapa tadi? Klasifikasinya ada dua berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan data primer ada wawancara, observasi, angket kuesioner, dan juga tes. Kalau instrumen pengumpulan data nanti tinggal menyesuaikan dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Tadi kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh penerapannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk para mahasiswa semuanya dalam mempersiapkan skripsi ataupun penelitian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.